Waduh, dokter sampai kaget. Cuma ganti cara minum, tenaga kembali kuat seperti saat muda. Tonton sampai akhir agar tidak menyesal. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Bapak Ibu sekarang umur berapa dan sedang menonton video ini di kota mana? Coba tuliskan di komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah mendengar bahwa hanya dengan mengubah cara minum air, seorang pria berusia 60 tahun ke atas bisa merasakan perubahan besar pada tubuhnya? Banyak orang tidak percaya, bahkan menganggap hal itu terlalu sederhana. Namun kenyataannya, kebiasaan kecil ini bisa membuat perbedaan luar biasa dalam hal kesehatan, stamina, bahkan daya tahan ereksi seorang pria. Sabay syamankan, tanpa perlu membeli obat mahal, tanpa harus mengeluarkan uang untuk suplemen yang harganya selangit, cukup dengan mengubah kebiasaan sederhana sehari-hari. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, bahwa rahasia kesehatan bukan selalu terletak pada sesuatu yang rumit. Justru hal-hal sederhana yang sering kita abaikan bisa memberi dampak yang luar biasa. Seperti halnya minum air, kita semua melakukannya setiap hari. Tetapi, tahukah Bapak sekalian, cara minum air yang salah bisa menjadi pemicu masalah besar. Termasuk masalah yang paling sering membuat para pria di usia lanjut merasa malu, minder, bahkan kehilangan kepercayaan diri di hadapan pasangan mereka. Nama saya adalah Dr. Rahmat. Saya sudah lebih dari 20 tahun mendampingi para pasien lansia di berbagai daerah di Indonesia. Setiap hari saya mendengar keluhan yang berbeda-beda, mulai dari masalah jantung, tekanan darah, gula darah, hingga masalah kejantanan. Namun ada satu pola yang terus berulang, yaitu kebiasaan kecil yang disepelekan ternyata memegang kunci perubahan. Dan hari ini, saya ingin membuka rahasia sederhana yang sudah menolong banyak pasien saya. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa semua sahabat lansia sehat bahagia di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk kembali bugar, kembali percaya diri, bahkan kembali mesra dengan pasangan. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak sekalian, bagaimana cara sederhana ini bisa mengubah kehidupan. Jadi dengarkan baik-baik. Jangan terburu-buru menilai bahwa ini terlalu sederhana untuk menjadi solusi. Karena justru seringkali, solusi terbaik adalah yang paling sederhana dan mudah dilakukan. Selama lebih dari 20 tahun saya menangani pasien lansia, saya melihat satu hal yang sama. Banyak pria yang merasa hancur harga dirinya ketika berbicara tentang masalah ereksi. Ada yang datang dengan wajah murung, ada yang berbicara lirih karena merasa malu, dan ada juga yang datang bersama istrinya dalam keadaan putus asa. Mereka merasa sudah kehilangan jati diri sebagai pria. Saya mengerti betul perasaan itu. Rasa malu, rasa tidak percaya diri, dan rasa seolah-olah tidak lagi dihargai. Banyak pasien bercerita bahwa mereka bahkan menghindari hubungan dengan pasangan karena takut mengecewakan. Padahal, hubungan suami istri bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal keintiman, soal komunikasi, dan soal rasa dekat yang membuat rumah tangga harmonis. Ketika masalah ini datang, banyak pria merasa kehilangan semua itu. Saya selalu mengatakan, masalah ini bukan hanya soal usia. Usia hanyalah angka. Yang menentukan adalah gaya hidup, pola makan, kebiasaan sehari-hari, dan tentu saja kebiasaan sederhana seperti minum air. Banyak pasien saya yang sudah berusia 60, bahkan 70 tahun tetap sehat, tetap bertenaga, dan tetap bisa membahagiakan pasangan mereka. Mengapa? Karena mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering disepelekan. Kebiasaan salah dalam minum air adalah salah satu penyebab utama yang jarang disadari. Banyak pria hanya minum ketika haus. Banyak yang terbiasa minum air dingin dari kulkas, apalagi setelah makan. Banyak juga yang sekali minum langsung banyak, seolah-olah ingin menebus rasa haus. Padahal semua itu justru merusak sistem tubuh secara perlahan. Saya ingin Bapak sekalian tahu bahwa masalah ini bukan aib. Masalah ini bisa diperbaiki. Dan justru saya merasa bangga ketika ada pasien yang berani jujur dan terbuka. Karena dari situlah kita bisa menemukan solusi yang benar. Dan kabar baiknya, solusi ini ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Saya masih ingat dengan jelas, seorang pasien yang datang ke klinik saya beberapa tahun lalu. Namanya Pak Sutrisno, seorang pensiunan kepala sekolah berusia 64 tahun dari Surabaya. Beliau datang bersama istrinya, wajahnya terlihat letih, sorot matanya penuh rasa malu. Ketika saya ajak berbicara, suaranya pelan dan seolah menahan beban berat yang selama ini ia simpan sendiri. Iya, sepertinya. Dokter, saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya merasa gagal. Saya merasa tidak mampu lagi membahagiakan istri saya. Kata-kata itu keluar dengan penuh perasaan. Dan membuat saya bisa merasakan betapa besar penderitaan yang ia alami.
Pak Sutrisno kemudian menceritakan bahwa sudah beberapa tahun terakhir, ia mengalami kesulitan dalam mempertahankan ereksi. Ia mengatakan ereksinya cepat sekali hilang, seperti baterai telepon genggam yang sudah soak. Sekilas mungkin terdengar sepele, namun bagi beliau hal ini sangat memukul harga diri. Ia bahkan mengaku sering menghindar dari istrinya, dengan alasan kelelahan atau sakit kepala, padahal sebenarnya ia takut mengecewakan. Yang lebih mengejutkan, beliau sudah mencoba berbagai cara, mulai dari jamu tradisional yang dijual di pasar, suplemen impor yang harganya mahal, hingga obat-obatan modern yang direkomendasikan oleh teman-temannya. Namun semua usaha itu tidak memberikan hasil yang berarti. Bahkan ada kalanya tubuhnya merasa tidak nyaman, jantung berdebar, atau kepala pusing setelah mencoba obat-obatan tertentu. Istrinya pun menjadi semakin khawatir, karena selain masalah keintiman tidak teratasi, kesehatan suaminya justru terganggu. Ketika saya melakukan pemeriksaan, hasilnya benar-benar membuat bingung. Tekanan darah Pak Sutrisno dalam batas normal. Gula darahnya stabil, kolesterol juga masih tergolong aman. Tidak ada tanda-tanda penyakit jantung yang serius. Dari basis medis, ia seharusnya tidak memiliki hambatan besar. Tetapi kenyataannya, masalah tetap ada. Inilah yang membuatnya semakin putus asa. Ia berkata, kalau semua normal, lalu kenapa saya masih begini, Dok? Saya pun tidak langsung memberikan jawaban. Saya mulai menggali kebiasaan hidupnya sehari-hari, terutama hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dari situlah saya menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata Pak Sutrisno memiliki kebiasaan minum air yang kurang baik. Beliau hanya minum saat haus, seringkali sekaligus dalam jumlah banyak, bahkan lebih suka air yang dingin dari kulkas. Di sisi lain, dalam kesehariannya beliau banyak duduk, jarang bergerak, sehingga tubuhnya makin kurang terhidrasi dengan baik. Inilah yang selama bertahun-tahun ia lakukan tanpa sadar bahwa kebiasaan sederhana itu bisa membawa dampak yang besar. Pada saat itulah saya mulai menjelaskan kepada beliau dan istrinya bahwa masalahnya bukan semata-mata karena usia. Masalahnya ada pada cara tubuhnya menerima asupan cairan setiap hari. Dehidrasi ringan yang terjadi terus-menerus bisa membuat pembuluh darah menjadi kaku, aliran darah tidak lancar, dan akhirnya organ vital tidak mendapat suplai darah yang cukup untuk bekerja dengan maksimal. Saya katakan kepada beliau, Pak, masalah ini bisa diperbaiki. Tidak perlu obat mahal. Cukup dengan mengubah kebiasaan minum air. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Setelah mendengar keluhan Pak Sutrisno dan memeriksa hasil pemeriksaan medisnya, saya mulai menjelaskan bahwa tubuh manusia, apalagi di usia lanjut, sangat bergantung pada kecukupan cairan. Saya katakan kepadanya bahwa organ vital seorang pria ibarat sebuah balon. Jika balon itu tidak terisi penuh dengan udara atau air, tentu tidak akan bisa mengembang dengan sempurna. Begitu pula dengan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke organ vital. Jika tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental, alirannya lambat, dan suplai ke organ vital pun tidak maksimal. Inilah yang membuat ereksi menjadi lemah dan tidak bertahan lama. Saya menggambarkan kepada Pak Sutrisno dengan perumpamaan yang sederhana. Saya katakan, bayangkan selang air di rumah. Jika selang itu dialiri air dengan tekanan yang cukup, maka air akan menyembur deras keluar. Tetapi jika selang hanya menetes pelan karena kekurangan suplai, maka air tidak akan pernah keluar dengan kuat. Sama halnya dengan tubuh kita. Jika kita terbiasa dehidrasi karena minum air dengan cara yang salah, maka aliran darah kita seperti selang yang hanya netes-netes. Bagaimana mungkin organ vital bisa bekerja dengan maksimal dalam kondisi seperti itu? Saya lalu menjelaskan bahwa masalah ini tidak bisa diatasi hanya dengan sekali minum banyak air, apalagi dengan air dingin dari kulkas. Tubuh kita tidak bekerja seperti ember yang diisi lalu penuh. Tubuh membutuhkan cairan yang masuk secara bertahap dengan suhu yang sesuai agar bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Air dingin justru membuat pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah semakin terhambat. Oleh karena itu, kebiasaan minum 2 gelas air hangat saat bangun tidur, kemudian membagi asupan air sepanjang hari, jauh lebih efektif daripada menunggu haus dan minum sekaligus dalam jumlah besar. Saya melihat wajah Pak Sutrisno mulai berubah. Ada rasa heran, sekaligus rasa penasaran. Ia berkata, "Jadi selama ini masalah saya bukan karena saya sudah tua, Dok?" Saya tersenyum dan menjawab, "Betul sekali, Pak. Masalahnya bukan karena usia. Masalahnya ada pada kebiasaan kecil yang selama ini Bapak anggap sepele." Saya menambahkan bahwa banyak pria seusianya mengalami hal yang sama. Mereka mencari solusi di luar sana, menghabiskan uang untuk jamu dan suplemen, padahal yang perlu mereka perbaiki justru ada di rumah mereka sendiri, yaitu kebiasaan sederhana dalam minum air. Saya juga menegaskan kepada beliau bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari hal besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa membawa dampak jangka panjang. Dengan memperbaiki cara minum air, tubuh akan terhidrasi dengan baik,
aliran darah menjadi lancar, hormon-hormon bekerja dengan seimbang, dan organ vital pun bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Saya katakan, Pak, mulai hari ini, mari kita ubah cara minum air. Anggaplah ini sebagai investasi sederhana untuk kesehatan Bapak, untuk kebahagiaan keluarga, dan untuk keharmonisan rumah tangga. Dan sejak saat itu, Pak Sutrisno mulai berkomitmen untuk mengikuti saran tersebut. Ia mulai membiasakan diri minum air hangat setiap pagi, membagi minumannya sepanjang hari, dan mengurangi kebiasaan minum air es. Ia tidak lagi menunggu rasa haus, melainkan menjadikan minum air sebagai kebiasaan rutin. Hasilnya memang tidak instan, tetapi perlahan-lahan tubuhnya menunjukkan perubahan yang nyata. Setelah beberapa minggu menjalankan kebiasaan baru, Pak Sutrisno mulai merasakan perubahan. Ia bercerita kepada saya pada kunjungan berikutnya bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, lebih segar, dan tidak mudah lelah seperti sebelumnya. Ia juga mengaku bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, ereksinya kembali muncul dengan lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia tampak begitu bahagia. Bahkan istrinya pun mengatakan, "Dokter, saya merasa punya suami muda lagi." Dari cerita itu saja kita sudah bisa melihat betapa besar pengaruh hidrasi terhadap vitalitas seorang pria. Manfaat pertama yang paling jelas adalah aliran darah yang lebih lancar. Dengan cukup cairan, darah tidak lagi terlalu kental. Pembuluh darah menjadi lebih lentur dan elastis, sehingga alirannya ke seluruh tubuh menjadi optimal. Bayangkan seperti sungai yang penuh air. Jika sungai itu penuh, arusnya deras dan bisa menggerakkan apa saja di sekitarnya. Begitu pula dengan tubuh kita jika darah mengalir deras, organ vital pun mendapat suplai darah yang cukup untuk menghasilkan ereksi yang keras dan bertahan lama. Manfaat kedua adalah meningkatnya keseimbangan hormon, terutama hormon testosteron. Banyak pria tidak menyadari bahwa dehidrasi ringan yang terjadi setiap hari bisa mengganggu kerja hormon. Tubuh yang kekurangan cairan sulit memproduksi hormon secara seimbang. Dengan cukup minum, hormon pria kembali stabil, sehingga gairah seksual pun meningkat. Saya sering berkata kepada pasien, air bukan hanya untuk menghilangkan haus, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat pria sejati dalam diri Anda. Manfaat ketiga adalah meningkatnya sensitivitas saraf. Ereksi bukan hanya soal aliran darah, tetapi juga soal komunikasi antara otak, saraf, dan organ vital. Jika tubuh kekurangan cairan, saraf bekerja lebih lambat, respons menjadi tumpul, dan akhirnya ereksi pun sulit bertahan. Dengan cukup cairan, sinyal saraf mengalir lebih cepat dan jelas. Hasilnya, organ vital bisa merespons rangsangan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih kuat. Inilah yang sering disebut pasien saya sebagai kembali muda. Manfaat keempat adalah menurunnya peradangan pada prostat dan saluran kemih. Banyak pria berusia di atas 60 mengalami masalah prostat, mulai dari sering buang air kecil di malam hari, nyeri, hingga kesulitan buang air kecil. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan cairan yang cukup, sehingga endapan mineral menumpuk di saluran kemih. Dengan cukup minum air hangat secara teratur, saluran kemih menjadi lebih bersih, prostat lebih sehat, dan masalah itu perlahan berkurang. Hasilnya, bukan hanya ereksi yang membaik, tetapi juga kualitas hidup sehari-hari menjadi jauh lebih nyaman. Manfaat kelima adalah meningkatnya stamina secara keseluruhan. Banyak pasien saya yang setelah memperbaiki kebiasaan, minum air merasa tubuhnya lebih berenergi. Mereka tidak mudah lemas, tidak cepat kehabisan tenaga, dan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bayangkan seorang pria seusia 65 yang biasanya cepat lelah, tiba-tiba bisa kembali berkebun, berjalan bersama cucu, bahkan kembali percaya diri di hadapan istri. Bukankah itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai? Jadi dari satu kebiasaan sederhana, manfaatnya menyebar ke banyak aspek kehidupan. Mulai dari pembuluh darah yang sehat, hormon yang stabil, saraf yang sensitif, prostat yang lebih terjaga, hingga stamina yang meningkat. Semua itu berawal dari air, sesuatu yang setiap hari ada di sekitar kita. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran untuk mengubah cara minum kita menjadi lebih tepat. Setelah memahami manfaat besar dari hidrasi yang benar, tentu Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana cara menerapkannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Karena seringkali orang bertanya kepada saya, "Dokter, jadi sebenarnya bagaimana cara minum air yang benar untuk kesehatan pria?" Nah, inilah bagian yang paling penting, karena pengetahuan saja tidak cukup tanpa tindakan nyata. Langkah pertama yang paling mudah adalah memulai hari dengan 2 gelas air hangat setelah bangun tidur. Mengapa harus hangat? Karena air hangat membantu memperlancar peredaran darah, membersihkan sisa-sisa metabolisme di malam hari, dan mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas. Jangan menunggu haus, jangan menunda, lakukan segera setelah membuka mata. Banyak pasien saya mengatakan bahwa kebiasaan ini membuat tubuh mereka terasa lebih segar seketika.
Langkah kedua adalah membagi minum air sepanjang hari. Jangan menunggu sampai haus, apalagi langsung minum dalam jumlah banyak. Haus adalah tanda tubuh sudah kekurangan cairan, jadi jangan tunggu sinyal itu datang. Biasakan minum segelas air setiap 2-3 jam. Dengan begitu, tubuh akan selalu terhidrasi dengan baik, darah tetap encer, dan aliran ke organ vital tetap lancar. Ingat, konsistensi lebih penting daripada jumlah sekaligus. Langkah ketiga adalah menghindari minum air dingin setelah makan. Banyak orang merasa segar setelah minum air es, tetapi sebenarnya kebiasaan itu membuat sistem pencernaan terganggu dan pembuluh darah menyempit. Akibatnya, penyerapan nutrisi menjadi tidak optimal dan peredaran darah ke seluruh tubuh melambat. Biasakan minum air hangat atau suhu ruang, terutama setelah makan. Tubuh akan lebih mudah mencerna makanan, dan aliran darah tetap lancar. Langkah keempat adalah menyesuaikan kebutuhan cairan dengan aktivitas dan kondisi tubuh. Jika cuaca panas, jika sedang banyak berkeringat, atau jika sedang melakukan aktivitas fisik lebih banyak, maka asupan air juga harus ditambah. Jangan samakan kebutuhan air. Orang yang bekerja di ruangan ber-AC, seharian dengan orang yang berkeringat di kebun atau lapangan. Tubuh kita selalu memberi sinyal, dan tugas kita adalah peka serta menanggapinya dengan bijak. Langkah kelima adalah menjadikan minum air sebagai kebiasaan rutin, bukan kewajiban yang terasa berat. Caranya bisa dengan menyiapkan botol air di dekat tempat tidur, di meja kerja atau di ruang keluarga. Dan dengan begitu kita tidak perlu mencari alasan untuk menunda. Jika botol selalu ada di depan mata, otomatis kita akan lebih sering minum. Jadikan kebiasaan ini bagian dari gaya hidup sehari-hari, karena hanya dengan konsistensi hasil jangka panjang bisa dirasakan. Dan terakhir, jangan lupa untuk melibatkan pasangan. Seringkali perubahan sederhana akan lebih mudah dilakukan jika ada dukungan dari orang terdekat. Ajak istri untuk sama-sama memulai kebiasaan minum air yang benar. Selain menyehatkan tubuh, kebiasaan ini juga bisa menjadi bentuk perhatian dan kasih sayang. Bayangkan, hanya dengan segelas air hangat bersama setiap pagi, suasana rumah bisa lebih harmonis dan penuh kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mencari solusi yang rumit untuk masalah yang sebenarnya sederhana. Banyak pria berusia di atas 60 yang mengira bahwa vitalitasnya hilang karena usia. Mereka mengira sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali perkasa, kembali bergairah, dan kembali percaya diri di hadapan pasangan. Padahal, kuncinya seringkali ada pada hal-hal kecil yang kita abaikan, seperti cara kita minum air setiap hari. Inilah yang saya temukan berulang kali dalam pengalaman lebih dari 20 tahun mendampingi pasien. Saya ingin menekankan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari obat mahal, suplemen langka, atau prosedur medis yang menakutkan. Justru perubahan besar seringkali berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Minum 2 gelas air hangat di pagi hari, membagi asupan air sepanjang hari, menghindari air dingin setelah makan, dan menjadikan minum air sebagai rutinitas harian adalah langkah nyata yang bisa dilakukan siapapun. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mahal, tetapi hasilnya bisa mengubah hidup. Bayangkan jika setiap pagi Anda dan pasangan memulai hari dengan segelas air hangat bersama. Bayangkan tubuh Anda terasa lebih segar, lebih bertenaga, dan lebih siap menjalani hari. Bayangkan senyum pasangan Anda ketika menyadari bahwa vitalitas Anda kembali seperti dulu. Bukankah itu hadiah yang sangat indah, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga? Semua itu bisa terjadi jika Anda berani memulai langkah kecil hari ini. Saya selalu berkata kepada pasien-pasien saya, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Usia bukan penghalang. Justru usia adalah pengingat bahwa kita harus lebih bijak dalam menjaga tubuh. Jangan tunggu sampai sakit datang. Jangan tunggu sampai penyesalan menghantui. Mulailah hari ini, sekarang juga, dengan segelas air hangat. Biarkan tubuh Anda merasakan manfaatnya sedikit demi sedikit, dan biarkan hidup Anda berubah menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih harmonis. Jadi untuk bapak-bapak semua yang sedang menonton, saya mengajak Anda untuk mencoba kebiasaan sederhana ini. Mulailah besok pagi dengan 2 gelas air hangat. Rasakan perubahannya, catat pengalaman Anda, dan jangan lupa bagikan cerita Anda di kolom komentar agar orang lain juga terinspirasi. Mari kita ramaikan dengan menulis nama kota asal kita, dari Sabang sampai Merauke, agar semakin banyak saudara kita yang sadar betapa pentingnya cara minum air yang benar. Dan terakhir, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya. Ingat, kesehatan adalah investasi terbesar dalam hidup. Dengan tubuh yang sehat, vitalitas yang terjaga, dan hati yang bahagia, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh kebanggaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.